Teka-teki mengenai penyakit Olga Saputra akhirnya terjawab. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan melalui Dr. Rubiana, seorang spesialis ahli syaraf yang menangani Olga, memastikan bahwa pasiennya menderita penyakit meningitis atau radang selaput otak. Saat ini Olga kami rawat dengan meningitis, tidak ada kanker otak, tidak ada saraf kejepit atau apa. Jadi kami rawat dengan meningitis. Alhamdulillah sakitnya Olga dari dokter udah dijelasin tadi. Pernyataan Dr. Rubiana itu sekaligus menggugurkan spekulasi yang telah beredar selama ini. Julia Perez seusai menjenguk Olga beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa penyakit Olga sama seperti yang pernah ia alami, yaitu menderita saraf kejepit dan akan dilakukan operasi pada hari Jumat minggu lalu. Enggak, udah beda. Dia udah sembuh. Kalau yang ini dia udah sembuh. Yang ini udah sembuh. Sekarang cuma ini sakit saraf kejepit. Aku pakai itu. Nah itu kan sebenarnya harus terapi. Aku harus ke Singapura. Nah orang stres, ini hantamnya nih ini saraf. Nah itu yang dialami Olga sekarang, saraf. Sama kayak aku persis kayak waktu itu, saraf juga. Tapi dia harus dioperasi. Kalau dia harus di laser. Sekarang dia operasi. Selain saraf kejepit, sempat muncul selentingan kabar bahwa Olga telah terinfeksi HIV/AIDS. Kalau hitam itu percaya nggak sih? Enggak lah, emang Olga itu sakitnya, maksud gini, lo orang yang nonton aja ngeliatnya juga tahu pasti ini anaknya bisa sakit. Orang kerjanya begitu, udah kayak kuda, pagi ada dia, siang ada dia, sore ada dia. Ya, maksudnya namanya kita kerja mulu, terus juga pola makan sembarangan, pasti akan sakit. Justru ini jadi contoh buat yang lain-lain, jangan kerja mulu, pikirin juga kesehatan. Jadi Olga kan bisa menjadi contoh juga buat teman-teman artis yang lain, sama teman-teman wartawan. Lu jangan nungguin berita mulu, istirahat, pulang. Beredarnya berita miring tersebut berkaitan dengan penolakan Olga untuk menjalani cek darah dan serangkaian pemeriksaan lainnya. Padahal menurut manajernya Mak Vera, Olga menolak untuk diperiksa karena takut dengan jarum suntik. Namun berkat kesabaran Dr. Rubiana, Olga akhirnya bersedia menuruti saran dokter. Waktu itu Olga memang menolak untuk pemeriksaan darah ataupun pemeriksaan apa yang kami sarankan. Alhamdulillah Olga akhirnya bersedia untuk sehingga kami sekarang sudah bisa menangani dengan penyakitnya. Olga kenapa nggak mau diperiksa darahnya waktu itu, kenapa? Karena dia takut jarum suntik. Gitu. Tadi kan udah dijelasin sama dokter Ruby, sama Mama, Billy nggak begitu tahu mengenai penyakitnya itu apa. Belum usai kabar mengenai Olga yang mengidap penyakit yang menyerang kekebalan tubuh itu, Senin kemarin muncul kabar kalau Olga mengalami koma dan harus mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Berita yang lagi-lagi dibantah dalam jumpa pers tanpa sesi tanya jawab hari Selasa kemarin. Apa karena masuk ICU itu, Mbak? Iya, puji Tuhan udah lewat masa kritisnya, sekarang masuk pemulihan. Mudah-mudahan dengan Olga betul-betul mau bed rest total, gak usah mikir macam-macam. Ini anak sebetulnya cuma karena takut gitu loh. Banyak pikiran aja, jadi karena orang sakit kan pikirannya gak enak. Jadi itu menambah dia jadi badannya makin gak enak, makan juga jadi susah. Jadi lambungnya juga terganggu gitu loh, jadi muntah. Nah sekarang kalau misalnya dengan Olga tenang, tidak ada yang mengganggu, ya mungkin bisa doa sendirian, bisa ada waktu dengan tenang. Ya mungkin berbicara heart to heart sama Tuhan gitu kan, kok semua orang bolak-balik keluar masuk gitu. Mudah-mudahan besok sudah bisa dijawab lagi. Saat ini keadaan Olga sadar ya, jadi mungkin pernah dengar dia koma. Olga tidak pernah koma. Kami memang merawat Olga saat ini di intensive care unit untuk observasi beberapa hari ya. Beritanya kan ngalur ngidul, ada koma, ada operasi, bohong semuanya. Selain membantah mengenai operasi saraf kejepit dan berita mengenai kondisi Olga yang sempat kritis, Mak Vera juga merawat mengenai pemberitaan yang terlanjur beredar, yaitu mengenai suntik untuk Olga yang besar biayanya cukup fantastis, yakni 300 juta rupiah untuk sekali suntik. Mak Vera tidak membantah mengenai besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Namun manajer Olga Saputra tersebut meralat bila suntikan dengan metode stem cell tidak dilakukan di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau untuk masalah suntik stem cell, sebenarnya Olga itu dilakukan itu bukan di dalam rumah sakit ini, di luar.
bukan di sini. Pondok Indah, Mak Vera melihat Olga mengalami kemajuan pesat. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Olga sehingga terserang penyakit meningitis atau radang selaput otak? Kenapa Olga bisa kena meningitis? Mungkin karena Olga terlalu capek. Ya, dia bekerja begitu hebat, tidak pernah istirahat, makannya juga tidak baik, makanya dia mual, muntah, sakit kepala hebat dan menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun sehingga Olga terkena meningitis. Beruntung Olga mau menjalani pemeriksaan darah dan serangkaian pemeriksaan pendukung lainnya sehingga akhirnya dokter bisa mengetahui penyakitnya. Selain itu, kekuatan doa serta dukungan dari orang-orang di sekitarnya juga diyakini turut mempercepat proses pemulihan kesehatan Olga. Billy, terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan Olga sampai sekarang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, berkat kalian semua, berkat kalian yang ada di rumah pemirsa, atas doanya, atas dukungan, atas supportnya, doa. Sekaligus Olga udah mendingan ya, Mak? Amin. Udah mendingan. Udah bisa makan di Udah sini. bisa makan, tadinya nggak bisa ya, Mak. Pokoknya makan aja deh, dia demen deh. Ya, sekali lagi Bisa pokoknya kontrol. intinya terima kasih banyak buat semua dari pihak keluarga Billy, dari dokter, berterima kasih buat semuanya. Itu aja sih. Seperti apa PT Olga Saputra? Jangan kemana-mana, ini dia. Apaan? PT memulai aktivitas karena banyak sekali program-program saya yang menunggu kedatangan saya, penggemar saya, dan juga para produser sudah tidak sabar dengan kehadiran bintang top Indonesia dan dunia ya. Itu pengennya mengurangi kegiatan saya, cuma keadaannya kita sudah nggak bisa ya, kayak pagi saya udah stripping, siang stripping, sore stripping, malam stripping sampai jam 12 malam. Jadi saya bingung gitu loh, harus ngapain yang saya harus lakuin gitu loh. Sementara kalau misalkan contoh, saya di program ini nggak ikut, tiba-tiba program ini pasti kan merasa kecewa dong. Ya Olga kok di sana bisa, di sini nggak bisa. Itu saya kalau orang TV kan kadang-kadang nggak mau mengerti karena bisnis. Kita nggak usah munafik ya kan, karena kan berpengaruh. Kalau nggak ada saya tahu sendiri kan Reti Gangster jeblok. Boleh lihat datanya kan, kalau nggak ada saya tahu sendiri kan Reti Gangster jeblok. Saya tahu sendiri kan Reti Gangster jeblok. Kan sebentar lagi jadi produser. Tunggu film saya, Hantu Taman Lawang tanggal 15 November. Film gue tenang ada, nggak ada artis yang bisa menggantikan saya. Kalau artis-artis lain tuh menurut saya udah dia kelibatan aja, nggak seperti saya gitu loh. Ya kan saya seperti artis luar negeri yang tidak akan bisa tergantikan. Saya menjaga karir saya pilih-pilih peran, saya pilih-pilih film, saya pilih-pilih program. Siapa yang akan bermain dengan saya, siapa yang main. Alhamdulillah setiap program itu pasti sedang. Tapi tergantung dari saya. Kalau saya nyaman, saya enjoy dengan para pemainnya. Kalian sudah lihat itu tadi Justin Bieber sedang wawancara. Saya terus terang nonton panjang lebar Olga ngomong, tapi cuma satu kata doang keinget. Apa? Jablok. Tapi kalau kita lihat nih, kalau kita lihat Olga tuh emang seperti artis luar negeri. Artis internasional, artis luar negeri. Kalau gue melihat Misalnya siapa, Tar? Dia mirip banget kayak Michael Jackson. Keren. Dapetin dong. Nih, kalau artis luar negeri Olga tuh kira-kira siapa? Kira-kira Iya, bener, nih. Di karismanya dapet, Karismanya auranya ada. dapet, Kira-kira? Lady Dada, Lady Gay. Lady Gaga. Lady Gay. Salah. Lady Gay. Masa Lady Gay ini yang masih hidup dong. Siapa? Yang danannya eksentrik terus. Iya, siapa? Yang keren Yang asal keren. Amerika. Lady Guguk, tau gak? Sombongnya lo berbicara seperti itu, seolah-olah kalau nggak ada lo semua rating jeblok. Yang mau tadi, ngomong kan
ya, mulut gue. Orang aja boleh nge-tweet apa aja di Twitter. Terserah dong. Kita aja. Penonton! Udah nggak usah dilawan sama Bener Togel. Olga Syahputra, lo jangan sombong. Karena lo tahu, kalau nggak ada orang di belakang ini, lo nggak akan berdiri sekarang di sini. Kita masuk langsung, siapakah sosok yang punya jasa besar terhadap Olga? Kita langsung masuk ke kumis Kurungan Misteri. Silakan, lo boleh tebak. Dia Ini adalah siapa? orang yang punya pengaruh dalam kehidupan lo. Silakan, pertanyaan pertama. Artis, Bisa ya, bisa tidak. penulis naskah, Bisa ya, bisa tidak. dia sutradara, Bisa ya, bisa tidak. produser, Bisa ya, bisa tidak. Melani suaranya ngebas ya. Lu makan speaker. Kan biar misteri. Biar misteri. Udah tebak siapa nih? Ayo cepat lo tebak. Langsung ditebak. Lo jangan kayak sombong, lo kalau nggak ada dia, lo nggak ada di sini. Tebak siapa dia? Kalau tidak salah, saya tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah membantu saya. Saya selalu ingat. Kalau tidak salah, banyak yang membantu saya, tapi Kak Adit Tiagumai, produser Lenong Bocah. Dulu saya Lenong Bocah, saya kan artis sudah dari kecil. Artis bener dari kecil, tapi yang ngetop Oki Lukman. Dia mah nggak ngetop. Dia pemain-pemain pinggir doang. Iya dulu. Kan gue nonton. Lo mah Nonton. Oki Lukman Oki jadi Lukman ibu-ibu. jadi ibunya, benar. Namanya Umi di situ, Umi. jadi ibu-ibu. Iya. Lo lihat dong, gue jadi Pak RT di situ. Iya, Pak RT-nya. Pakai map, jalan. Assalamualaikum. Iya. Pak RT. Lu kan nonton. Dari kecil nonton nih. Pak RT di mana-mana pakai baju safari. Pak RT pakai selendang. Oke, Olga. Langsung ditebak Olga. Silakan. Tebak siapa kira-kira? Masa Pak RT pakai selendang? Mau ikut none kali ya? Ayo. Silakan ditebak siapakah? Siapa nih? Siapa nih? Yang akan ada dalam kumis ini? Anda tebak dulu. Tebak dulu. Jangan jangan diintipin, lo tebak dulu. Kak Adit. Siapa? Kak Adit. Oke, Olga tarik langsung, silakan. Kak Adit Tiagumai. Aduh saya sedih adik-adik. Ini dia Kak Adit Tiagumai, orang-orang yang banyak sekali artis-artis yang sukses di tangannya Kak Adit Tiagumai. Salah satunya saya bersyukur banget itu loh bisa ketemu sama Kak Adit. Orang yang membantu saya nggak punya kebiasaan apa-apa, saya cuma bisa dikasih, aduh. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu supaya kita bisa kenal siapa sih Olga, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana perjuangan Olga Syahputra. Tepuk tangan untuk Adit Tiagumai, silakan. Kak Adit silakan boleh duduk Kak Adit. Kak Adit Tiagumai. Hai. Aku sini aja deh. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin silakan Tara dan juga Chan. Kalau ngomongin Kak Adit Tiagumai ini sebenarnya udah banyak orang yang tahu Kak Adit itu adalah penemunya Olga gitu kan. Ya banyak, ada Dude Herlino, Iya. ada Oki Lukman, Iya. banyak sekali deh, Indra Bekti, Novia Kolopaking, Yang Stalina ditemuin. Yowan. Bukan, maksudnya orang-orang yang belajar sama Kak Kak Adit. Adit Tiagumai. Ya gitulah. Ya, Kak Adit pertama-tama kali Ustadz melihat Jepri, Ustadz Jepri dulu juga di UJ. satu sanggar UJ almarhum sama Kak Adit, makanya UJ sama gue tuh deket banget Deket dulu. banget. Oke, Kak Adit zaman dulu kan maksudnya calon-calon artis tuh kan banyak, yang pengen jadi artis juga banyak. Iya. Apa yang Kak Adit lihat
begitu ngelihat Olga dan yakin bahwa Olga nih bisa jadi superstar, bisa jadi bintang gitu? Ya, sebenarnya dulu Olga malah pemalu banget gitu. Pemalu Olga? Pemalu banget. Jadi setiap di sanggar, maaf Kadit aku potong. Jadi setiap di sanggar kan banyak ribuan anak sanggar Kadit. Ya jadi di situ bebaris semua Mel, duduk, latihan acting, latihan nyanyi, latihan vokal, bla 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 semua. Di situ gue selalu minta di pojok sama Kadit, sama gue minta di pojok supaya gue gak kepilih. Dan ngumpet di belakang punggung temen supaya iya, nggak dipilih. supaya kan. Jadi kan kalau misalnya Kadit kan suka improvisasi kan langsung tuh Langsung, Mel. Meli. Langsung Kadit tuh cuma gini doang, maju, gitu. Jadi ntar dia improvisasi ngomong apa, Kadit nggak ngasih tahu. Maju, nanti dia akan berakting barengan gitu. Itu kan sulit banget Mel Iya, buat kita spontanitas gitu loh. ya. Nah, jadi setiap itu gue selalu di belakang. Ya Allah mudah-mudahan jangan gue dipanggil, jangan dipanggil. Tiba-tiba kena aja, tek gitu. Iya. Oke. Kadit kan cerita deh. Dan satu kejadian begitu ada kesempatan main di salah satu TV swasta, itu live juga. Olga tuh mainnya cuma peran sedikit sebenarnya, cuma beli sesuatu di warung. Gitu. Iya. Dia di belakang kamera tuh begitu bagian dia, Kadit aku nggak mau maju, aku nggak mau maju gitu kan. Bilang maju itu di live gitu, nggak mau. Padahal cuma satu dialog mau beli sesuatu. Aku dorong masuk, dia buru-buru terus langsung, Bu beli ini langsung pergi langsung. Lega udah selesai. Dan dengan latihan-latihan, pengalaman, jadilah Olga seperti ini. Artinya kan kalau misalnya, kalau kita kan ngelihatnya sekarang Olga yang orang sampai bilang Olga tuh katanya cepet banget kalau ngomong ya. Spontanitas, ya. Olga tuh di antara, ya spontanitasnya di antara pelawak-pelawak menurut aku yang paling luar biasa gitu, cepet banget. Tapi akhirnya dari awalnya Olga tuh yang pemalu, sampai sekarang Olga tuh bisa ngomong cepet banget, bisa ngelucu cepet banget gitu mikirnya. Sebetulnya momentumnya apa sampai Olga akhirnya menurut Kadit bisa berubah gitu? Iya, itu memang tidak terlepas dari latihan. Setiap minggu itu aja yang digojlok untuk latihan improvisasi. Dan di luar latihan, Olga bersama teman-temannya itu sepakat untuk menyewa satu rumah gitu. Di mana mereka terus berlatih improvisasi sampai tengah malam tuh nggak ada berhentinya gitu. Kadang-kadang kalau salah satu ngelemparin selendang, udah tahu nih ini pasti harus jadi ibu-ibu, dia harus acting. Kalau nggak acting tuh bisa digebukin rame-rame istilahnya secara bercanda yang gebukinnya. Nah dengan latihan setiap hari itu, panggung tuh bukan jadi sebuah beban lagi akhirnya buat Olga gitu. Begitu pertama kali ngelihat akhirnya Olga banyak job, terus di mana-mana udah mulai ngelucu, ngelawak, ibaratnya jadi salah satu pelawak nomor 1 lah gitu. Kadit gimana perasaannya? Terharu, udah pasti terharu. Terharu ya. Saya merasa setiap kali menyaksikan anak-anak sanggar yang kemudian muncul menjadi bintang, kemudian mereka bisa berkarya dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu buat keluarganya, beli rumah, beli kendaraan dan lain sebagainya, bahkan menyumbang sesuatu buat masyarakat banyak. Saya cuma bisa bersyukur gitu lah. Artinya kita semua sepakat bersama-sama meyakinkan orang-orang tua kita bahwa bakat juga bisa sama hebatnya dengan selembar ijazah. Betul sekali, luar biasa. Mungkin Kadit nih, mungkin ini pertanyaan buat saya juga mungkin kan banyak sekali nih teman-teman yang sekarang tuh yang pengen dong jadi artis, pengen dong, dan banyak banget juga orang yang nanya sama saya. Kan saya kalau kayak gitu kan nggak bisa jawab. Mungkin Kadit punya tips nggak? Gimana sih caranya untuk menjadi seorang presenter lah atau menjadi seorang pemain film atau apa? Iya. Mungkin untuk mereka ada. Nggak bisa dipungkiri harus dengan latihan gitu ya. Dan memang sanggar atau apapun, nggak mesti sanggar Ananda, dimanapun itu bisa menjadi jembatan. Cuma memang jangan sampai salah nih, banyak juga nih yang manajemen yang atau agensi artis atau bikin lomba-lomba. Cuma memanfaatkan. Tapi insya Allah di tempat Kadit, di Sanggar Ananda dan Teater Kaula Muda, itu ada di Senayan Kadit ya. Iya, betul, Ya pusatnya jadi di kalau Senayan. misalkan itu yang sudah jelas ya, maksudnya dalam arti yang sudah jelas, sudah kelihatan lah. Udah 27 tahun. Udah ya 27 tahun ya. Dari Kadit bikin Lenong Bocah, banyak sekali kesuksesan. Jadi kalau mau masuk sanggar, boleh masuk ke sanggar kemana. Tapi hati-hati. Yang sudah pasti, jualan nih gue nih. Sanggar Ananda dan Teater Kaula Muda. Telepon Kadit ya Gumai. Sama Asin Pabanyu. Asin Pabanyu. Satu hal buat saya ya, ngelihat Olga nih kan dia tetap rendah hati, ya kan? Dia Nah itu tetap dia justru Kadit. Ya. Olga ini kan kalau kita kenal sebetulnya sudah tahu dalamnya. Olga tuh kan sangat membantu Banget, teman-teman, banget. sama keluarga gitu. Tapi orang kalau dilihat di luarnya, Kayaknya yang gimana nggak kenal gitu ya, Olga, kayak, kan ibaratnya sebenarnya Olga tuh saking sensasionalnya tuh pro kontra, Ya, ya kan? betul. Sedangkan Kadit yang kenal sama Olga dari zaman dulu, sebenarnya melihat Olga sekarang dengan dulu ngompreng gitu ya, nggak punya duit, sama sekarang udah banyak uang, berubah nggak dia sebetulnya?
Kalau secara sifat sih, ya yang saya kagumi dari Olga, saya tuh nggak pernah dimintain untuk datang kemudian orang cium tangan gitu ya, termasuk Olga dan juga anggota sanggar lainnya gitu. Tapi kalaupun saya tarik pasti dia cium tangan gitu. Saya bilang nggak usah gitu kan. Tapi itu cuma mau menunjukkan bahwa kerendahan hati gitu kan. Saya pernah kemarin SMS Olga ya, BB ya. Gak, bahkan seorang petinju sekelas Muhammad Ali pun tetap butuh seorang pelatih gitu. Walaupun sebenarnya pelatih itu kalau berantem sama si Muhammad Ali kalah juga. Tapi sebenarnya apa fungsi pelatih? Dia melihat yang disebut blind spot. Titik buta. Apa sesuatu yang nggak dilihat dari seseorang dia bisa lihat gitu. Dan menjadi pengawas, pengingat gitu. Olga kalau misalnya salah-salah di kamera apa di layar, saya pas nonton salah ngomong salah apa pasti saya SMS. Gak, hati-hati tadi ngomong ini. Gak, itu orang tua jangan digituin. Gitu. Harus ada sesuatu sampai yang sekarang masih keep in touch terus. Masih. Kalau aku ada apa pasti aku telepon Kadit. Ya Kadit, ya begini, ya begitu. Ya gitu Mel, gue kalau ketemu sama orang yang lebih dewasa atau sama orang yang gimana gitu pasti gue akan cium tangan. Ya. Bisa aja kan kalau gue misalkan, udahlah siapa gitu lah. Enggak, gue akan mau cium tangan siapa gitu. Tapi kalau gue gitu pasti ketemu. Dan cium tangan itu budaya Indonesia ya. Sebenarnya anak-anak muda dimanapun untuk menghormati yang lebih tua, alangkah baiknya terus melestarikan budaya ini untuk menghormati orang tua kita gitu loh. Iya, betul. Jadi mungkin ini buat capers-capers ya, yang mungkin hanya melihat Olga dari sisi luarnya. Sekarang bisa tahu bagaimana perjuangan Olga. Sekarang kan anak kelihatannya enak, wah di mana-mana udah gitu. Tapi ternyata perjuangannya cukup panjang. Sama salah satunya mungkin Kak Adit yang dan Olga juga mungkin bisa bagi sedikit sama capers-capers. Bagaimana katanya Olga dari asistennya, pernah jadi asistennya Betran kalau nggak salah ya. Pernah jadi asistennya Mbak Rita Sugiarto. Dibilang asisten sih enggak Mel. Bantu-bantu. Kan memang saya kan kenal sama ini, saya orang gampang bergaul. Kenal ini. Tiba-tiba kenal Betran. Ngeliat Betran kan dulu kan ngetop banget bla bla bla. Seneng lah, ikut-ikut dia aja udah seneng. Bawain tas dia, terus dia orangnya juga baik gitu loh. Setiap saya nemenin dia, pasti saya dikasih duit. Wah cewek karaoke kali. Kayak gitu. Udah. Nah, terus udah begitu terus di saat saya lagi sedih, dia pasti bantu saya. Saya ngobrol sama dia, cerita sama dia gitu. Sama sebaliknya dia juga gitu. Ya pokoknya Betran tahu saya tahu dia. Gitu. Ya, nah ini bicara mengenai tadi fansnya Olga yang pro kontra yang tadi Melanie bilang gitu ya. Tapi memang menurut saya sih lebih banyak yang kontranya, artinya menyukai. Itu sebabnya Olga tetap diperlukan. Lebih banyak yang pro. Diundang di berbagai acara, tetap hadir. Karena itu membuktikan ketika rating menjadi bagus, itu kan berarti banyak yang pro dan menyukai. Bahkan hari ini saya malah didatengin salah satu penggemar Olga dari Samarinda. Wow. Gitu. Begitu, iya jadi itu ada teman saya telepon, Kak ada penggemar Olga dari Samarinda pengen ketemu Olga gimana ya. Tiba-tiba saya ditelepon Antv, gitu kan. Kadit mau nggak datang bintang tamu dicampur-campur? Bentar. Saya telepon. Saya mau ke campur-campur nih mungkin. Mau kamu berangkat? Berangkat loh tadi sore dan hadir di sini. Ada di sini. Mana hadir. Saya boleh lihat mana? Dan juga Samarinda. Oh ya Allah. Dari Samarinda. Yang tadi juga Mel di Facebooker tuh dari Kediri, dia mau operasi dia. Sama Olga juga. Ya, Mbaknya boleh masuk, boleh naik, silakan. Jangan di situ Mbak, naik ke atas panggung aja silakan, boleh. Iya. Apa kabar? Namanya siapa sayang? Roy. Namanya Roy ya? Nah, nama adek gue sini. Yang ini namanya siapa? Nyonya Ainun. Nyonya Ainun. Yang fansnya Olga, Roy atau Nyonya atau berdua? Sama semuanya. Sama semuanya. Oke, Nyonya. Mbak boleh duduk sebelah. Iya. Oke. Mbak, tolong fotoin Mbak ya. Ngepen berat sama Tadi foto dulu ya Mbak. Sini. Ya. Juga ngepen beratnya sama. Amin ya Allah. Semua kerjaannya semua bagus. Bikin orang semua terhibur. Saya sekeluarga ngepen berat sama Olga. Dari dia sakit juga saya ngepen berat sama dia. Amin. Olga saya sakit-sakit datang ke sini. Tadi pesawat jam 1 saya usahakan sempat ketemu Olga. Ya. Si Mbak ini, Mbak siapa maaf namanya Mbak? Nyonya Ainun. Mbak Nyonya Ainun. Ibu Ainun lah ya. Maaf ya Olga yang nggak mandi nih langsung ke sini. Nggak apa-apa. Ibu Ainun ini katanya capers memang bela-belaan datang dari jauh ya dalam waktu yang mepet, betul ya Kak Adit ya? Samarinda. Kalimantan Timur. Padahal si ibu tuh sekarang sedang berjuang dengan sakit kanker payudara. Betul ya Bu ya? Iya betul. Hanya untuk bisa melihat Olga Syaputra bela-belaan terbang ke sini. Pengen ngomong apa? Sekarang udah lihat Olga bisa lihat di TV sekarang. Sudah senang. Pokoknya senang lah. Paling obat. Mudah-mudahan menjadi obat ya. Amin. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang luar biasa ya. Nah ini adik. Roy,
Namanya siapa, Adik? Namanya siapa? Ada Roy. Namanya siapa? Mike ya sayang. Nggak tahu kenapa kalau ngeliat Olga senang aja gitu. Olga bikin ceria, ngelihatnya nggak tahan. Gitu, Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Roy, Roy. Roy kelas berapa kalau boleh tahu? 6. Kelas 6. Oh, Lihat suka Olga nonton nggak tahan katanya. Umur kamu berapa Roy? Kamu masih kecil. Iya maksudnya itu kan nanya. Maksudnya tuh mengadore gitu, idola gitu loh. Sekarang udah ketemu Kakak Olga, mau ngomong sesuatu ke Kakak Olga. Ngomong apa? Ngomong apa sama Kakak Olga? Kebayang nggak tiba-tiba ketemu langsung masuk TV, duduk bareng. Masuk TV lo ditonton orang banyak loh. Roy boleh ngomong apa aja, asal jangan ngomong satu. Kak Olga, bala-bala dong, jangan. Ngomong apa aja, apa aja. Silakan sayang, ngomong apa. Kak, aku nggak nyangka kakak bisa kayak gini. Pokoknya susah dibayangin dah. Udah ganteng. Banyak duit lagi, Ju. Langsung minta duitnya. Baik orangnya. Banyak pacarnya pulang. Satu. Kemarin waktu Kak Olga sakit, Roy gimana nonton di TV Lihat kan? di TV nggak lihat Iya, Kak Olga lihat sakit. Kak. Sedih nggak lihat Kak Olga? Yang sempat juga sedih. Yang luka di lehernya. Ada juga sedih di rumah, banyak yang sedih. Doain Kak Olga nggak? Doain, kemarin sholat juga doain. Kayak apa, takut aja di rumah sakit kalau gak ada apa-apa. Pokoknya susah dibayangin. Luar biasa ya, arti fans tuh luar biasa banget pasti buat Olga. Olga mau ngomong apa gak? Ya. Oh, nggak ada berhentinya saya bersyukur ya sama Allah gitu loh dan juga sama fans-fans saya. Ya. Kenapa saya sering menangis? Kenapa saya sering sedih? Karena kalau ada orang yang sayang sama saya ngerasa dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama. Sama kayak mereka berdua datang jauh-jauh lagi sakit, dia ingin berusaha bertemu dengan saya. Itu kan butuh perjuangan Melanie. Sama kayak perjuangan hidup gue dari nol. Orang gak pernah lihat dari bawahnya. Lihat dari bawahnya. Jangan lihat dari pas kita sukses. Tapi di saat saya sukses, banyak orang yang mendoakan saya. Inilah ada orang-orang yang sayang. Makanya saya gak pernah berhenti. Setiap sholat saya, setiap doa saya bilang, ya Allah terima kasih kau sudah kabulkan doaku. Ya Allah kabulkanlah orang-orang yang mendoakanku sehat. Jaga dia ya Allah. Setiap saya sholat pasti saya baca itu. Karena saya yakin dengan mereka yang mendoakan saya dengan ketulusan, Allah pasti jawab doa saya. Dan alhamdulillah akhirnya Allah kabulkan doa saya. Saya sehat berkat doa Adit juga, doa yang lain-lain. Makasih semuanya. Sama Kak Adit. Pokoknya terima kasih banyak juga buat Kak Adit. Kalau Olga lagi nangis, jangan kasih tisu dong. Kasih kanebo. Masuk tagar kadet kali ya. Tagar kadet. Sini. Ini kan juga yang salah satu yang suka mendoakan Olga juga waktu Olga sakit. Iya. Lapin kali. Aku gak bisa ngomong apa-apa ya nak. Hey. Cuma ngasih tisu, lu lagi sedih. Jangan pakai nyosor lo soal. Sini. Lu pakai nyosor. Lu juga sih mau disosor ah.